Asli misterius, candi yang terpendam 1000 tahun di dalam bumi mengungkap sebuah kutukan mengerikan yang mungkin ada kaitannya dengan poneglyph Jawa kuno yang diangkut ke Eropa. Adakah konspirasi besar yang ingin melenyapkan peradaban Nusantara di masa silam? Jawabannya menanti kita di situs pendem di Kota Batu. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Dan situs yang kita telisi dibangun kira-kira bersamaan saat singa Eropa punah dari muka bumi dengan kasus kematian terakhir di Kaukasus. Yuk, kita ke sana. Perang Napoleon di Eropa berefek pada Asia Tenggara ketika Inggris berusaha merebut kekuasaan atas Hindia Belanda. Gilbert Elliot atau dikenal sebagai Lord Minto dari Britania berambisi mengalahkan Belanda di Jawa. Ia berhasil memblokade perairan atas Batavia. Belanda yang terpojok mengganti gubernur Hindia Belanda dari Daendels yang tegas ke Jansen yang lemah. Dengan cepat Jawa direbut Inggris dan menjadi bagian wilayah kekuasaan Lord Minto sebagai gubernur jenderal Inggris atas India. Jawa pun dipercayakan kepada anak buahnya yang paling berjasa, yakni Thomas Raffles sebagai letnan gubernur jenderal. Saking bahagianya Raffles, bosnya ia hadiahi 2 prasasti berukuran besar, yakni prasasti Pucangan atau Calcutta Stone dan prasasti Sangguran yang kini disebut Minto Stone. Diduga asalnya dari Punden Mojorejo, Ngandat, Kota Batu. Keduanya dikirim dari Surabaya ke India dengan kapal Matilda pada tahun 1813. Nah, prasasti Pucangan tetap di India karena Lord Minto gak terkesan. Namun prasasti Sangguran diboyong ke rumahnya di Skotlandia. Hingga kini 2 prasasti itu masih di luar negeri dan sedang diupayakan pemerintah untuk kembali ke Indonesia. Menariknya, poneglyph Jawa kuno ini menyimpan kutukan mengerikan hingga terkenal di media sebagai batu kutukan. Bahkan, ramai diberitakan hidup Thomas Raffles dan Lord Minto berakhir tragis imbas kutukan Sangguran. Gak cuma itu, prasasti ini juga menceritakan adanya sebuah candi misterius, tempat menempa peralatan perang, yang diduga banyak orang dihilangkan secara sengaja oleh sebuah konspirasi besar. Prasasti Sangguran menyebutnya Candi Mananjung. Nah, sebuah candi di desa Pendem, Kota Batu, tahu-tahu muncul dari dalam bumi dan diduga kuat adalah Candi Mananjung. Wih, ono temen koyo One Piece yo. Ketimbang penasaran, langsung aja kita uklam-uklam ke Batu untuk membuktikan kebenarannya. Oh isam, budal. Dari pusat kota Malang, situs Pendem berjarak 14 km. Lokasi situs Pendem persis bersebelahan dengan kuburan. Nah, itu dia situsnya. Di bawah tanah, berbahan bata merah, terhampar alas sebuah candi. Terlihat? Candinya sendiri telah raib sempurna dengan puing yang bercampur tanah. Loh, sayang ilah kesam. Yang kita saksikan sekarang adalah hasil ekskavasi BPJB Jawa Timur atau BPK Wilayah 11 yang melalui beberapa tahap sejak 2019. Yakin asam iki candi? Yakin dong, kan ada ini, sumuran yang menganga. Inilah hal paling menonjol sekaligus penanda sebuah candi. Meski di situs Pendem kondisinya sangat memprihatinkan. Saya jadi teringat sama Candi Bongkotan di Wonosobo, Jateng, yang pernah kami telisik bersama candi misterius Jateng lainnya pada tautan di atas atau di deskripsi. Sayangnya, sama seperti Candi Bongkotan, situs Pendem pun agaknya mustahil direstorasi seperti semula. Sumuran yang menganga itu adalah indikasi terjadinya penjarahan candi. Karena seandainya badan candi runtuh karena faktor alam pun, sumuran yang tersembunyi di dalam tanah semestinya tetap tertutup lantai garbageraha, bukan terbuka seperti ini. Di dalam sumuran biasanya ada wadah untuk peripi. Tuh, lihat, wadah di situs Pendem terbuat dari batu hitam. Tutupnya dicongkel paksa dan peripihnya hilang dicuri. Kok peripiye sing diincar sam? Mungkin karena ada emasnya. Kita perlu tahu, peripi adalah nyawa sebuah candi karena menyimbolkan panca mahabhuta atau 5 unsur penciptaan alam dan diberi aksara suci. Tentang unsur apa saja yang ada dalam peripi pernah kami ulas lengkap pada tautan di atas atau di deskripsi. Salah satu unsur itu adalah logam dalam bentuk pancadhatu yang meliputi 5 jenis, yakni perak, tembaga, emas, besi, dan kuningan.
aksara suci atau terkadang mantra, lalu dituliskan di lembaran emas untuk mengkonversi batu candi menjadi bangunan suci. Maka dengan diambilnya peripi seperti yang terlihat ini ya, bangunan candi kembali menjadi cangkang kosong, tak lebih dari tumpukan batu. Lah, saiki peripi sak Indonesia dijupuki, dipindah nang museum, Sam. Yaitu demi keamanan juga. Yang penting bangunan candi masih ada, tempat kita belajar kearifan masa silam. Tapi sayangnya di situs pendem hanya tersisa struktur rusak yang tidak menceritakan apapun kepada kita. Terus iki candi opo, Sam? Sing bangun sopo? Sing aja dipendem ah? Ini menariknya. Candi Mananjung, si paling misterius. Abad 10 Masehi ditandai dengan pindahnya pusat kekuasaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Maharaja Mpu Sindok. Alasannya masih misteri hingga sekarang, dan beberapa dugaan sudah pernah kami bahas pada link di deskripsi. Setahun sebelum kepindahan itu, Mpu Sindok yang masih menjabat Mapate dan Maharaja Dyahwawa melaksanakan prayojana atau janji. Mereka menetapkan desa Sangguran sebagai sima untuk mendanai bangunan suci para pengrajin logam di Mananjung. Keputusan itu pun tertuang dalam prasasti Sangguran, dan bangunan suci untuk para pengrajin logam itu kini dikenal sebagai Candi Mananjung yang keberadaannya masih misterius. Sejak ditemukan tahun 2019 lalu, banyak pihak meyakini situs pendemlah Candi Mananjung dalam prasasti Sangguran. Gara-garanya, area yang diduga tempat asal prasasti itu, yakni Punden Mojorejo, hanya berjarak 1 km dari situs pendem. Jika itu benar, berarti situs pendem mesti bercorak siwa, karena prasasti Sangguran memanggil Parso Dewata Siwa, seperti Mahakala, Nandiswara, Agasti, dan Durga. Tapi candine suwepi, Sam. Gak ono pertanda siwa karo bolo-bolone. Situs pendem memang tidak bercerita banyak, tapi di desa pendem aslinya ada artefak bercorak siwa. Pada tahun 1901 dan 1923, Belanda mencatat adanya artefak Nandi, Durga, Agastya, dan Yoni. Yang masih tersisa adalah Yoni dan Nandinya, hanya beberapa meter dari situs pendem. Itu dia. Meski caranya pecah, kesederhanaan Yoni ini jelas ya, tanpa naga penyangga. Kepala Nandinya entah kemana. Perhatikan, ekor yang tergulai kelapik. Beda loh dengan rata-rata nandi di Candi Medang yang ekornya lincah melingkar ke paha. Sayangnya belum pasti mereka asli milik situs pendem, karena artefak seperti ini kan gampang dipindah. Apalagi di zaman Belanda, banyak artefak mencolot ke sana kemari. Untungnya, di tahun 2020 lalu, ditemukan arca siwa di desa pendem. Sehingga ya sangat mungkin di zaman klasik wilayah ini bercorak siwaistis, termasuk situs pendem yang kini telah hancur. Sik ta, Sam, janjane mulai kapan sih candi iki rusak? Ono sing sengaja ngubur ah? Oke, sudah siap? Terus ikuti ya teman-teman, kita akan membongkar benarkah ada konspirasi yang sengaja mengubur candi di situs pendem, dan apa dampak sesungguhnya dari kutukan prasasti Sangguran yang terlalu berbahaya untuk diabaikan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Situs pendem, candi yang sengaja dikubur. Candi di situs pendem pada suatu masa pasti pernah tinggi menjulang. Meski berbahan bata merah, dia sanggup melawan gerusan zaman selama 9 abad. Diduga pada abad 19 ia menjadi markas separuh jalan bagi mereka yang bepergian dari Malang ke Batu. Dan itu terdeteksi dalam catatan Belanda. Sejarawan N.J. Krung menyebutnya Candi di Ngandat yang masih terlihat di tahun 1839. Namun 23 tahun kemudian candi itu benar-benar lenyap. Jadi kemungkinan hancurnya ya antara tahun 1839 hingga 1862. Bahkan saat diekskavasi BPK wilayah 11 ditemukan pecahan botol dan 2 koin Belanda bertahun 1810 dan 1825. Berarti candi ini sengaja dipendem alias dikubur. Terus jadilah nama desa pendem. Ngono asam, mesti ono konspirasi ki. Masa sih harus sedramatis itu? Coba perhatikan, seandainya situs pendem masih utuh pun, bagian yang kini terlihat mestinya memang terpendam dalam tanah.
Menurut saya, candi ini bukan dipendam, tapi dirobohkan total oleh para penjara yang mungkin mengincar Peripih dalam sumurannya. Terus ditinggal begitu saja. Lagian untuk apa mereka susah-susah mengubur candi hingga lenyap, apalagi menimbunnya dengan batu alam yang berat-berat. Toh di zaman kolonial, tak perlu repot menghapus jejak penjarahan. Mereka bisa merusak, mengambil yang perlu, lalu pergi. Buktinya candi iki kependem, Sam. Terus tumpukan bata sing ambruk nang ndi? Batas sisa ambruknya candi belum diketahui. Kemungkinan bernasib sama dengan reruntuhan bata Candi Gedog di Blitar yang dalam laporan Belanda tahun 1887 terus berkurang setiap hari. Diduga diambilin warga zaman itu untuk membangun rumah dan lain sebagainya. Kejadiannya masih di abad yang sama kan? Detil mengenai Candi Gedog, situs di bawah pohon beringin yang pernah dipuji Raffles, pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Mungkin yang tersisa dari situs pendem ini akhirnya hilang sempurna oleh erosi das berantas yang mengubur seluruh area. Petunjuk lainnya, ada banyak batuan alam yang ditemukan menimbun situs ini, kemungkinan karena terjadi bencana, yang lalu dikenang masyarakat dengan nama pendem alias terkubur. Sama Sisi, berarti fix yo. Candi pendem iku Candi Mananjung sing nduk prasasti Sangguran, gawe tempat pengrajin pusaka. Meski beberapa ahli dengan PD mengklaim situs pendem sebagai Candi Mananjung, sebenarnya itu belum pasti loh. Yang pertama, Mananjung bukanlah nama candi, melainkan nama suatu wilayah di desa Sangguran. Yang kedua, sebenarnya masih ada kandidat lainnya, yakni Candi Songgoriti dan mitos para penempa pusaka. Di antara indahnya lanskap Kota Batu, tepat di kaki Gunung Kawi, terdapat Candi Songgoriti yang ajaib, dan pernah kami bahas tuntas pada tautan di atas atau di deskripsi. Nggak jelas sih siapa yang membangun, namun aksara di peripihnya diduga berasal dari abad 9 hingga 10. Yuk, kita cermati. Di dekat Candi Songgoriti terdapat mata air panas yang berbau besi. Masyarakat percaya ini karena pusaka-pusaka kuno yang pernah dicuci di dalamnya. Menarik ya. Nah, sebelum situs pendem ditemukan, beberapa pihak, misalnya sejarawan Suwardono, menduga bahwa inilah candi yang disebut dalam prasasti Sangguran. Oh, mergo siji-sijine candi nang Batu pas iku ya Candi Songgoriti. Menurut saya tidak sesimpel itu. Pertama, dari segi pelafalan, Sangguran lebih mirip Songgoriti atau Sanggariti ketimbang pendem maupun Ngandat. Kedua, nama Mananjung kemungkinan berasal dari kata dasar tanjung. Dalam bahasa Jawa kuno, artinya bukan hanya pohon tanjung, tapi juga sudut rumah. Mungkin dulu di Songgoriti banyak ditumbuhi pohon tanjung yang biasa tumbuh di lereng gunung. Dan lokasinya juga berada di paling ujung dan sudut dari wilayah Sangguran, tepat di batas kaki Gunung Kawi hingga disebut Mananjung. Nah, yang ketiga, dan ini paling penting, ada banyak mitos dalam masyarakat yang merekam ingatan kolektif bahwa Candi Songgoriti identik dengan pengrajin logam. Belum lagi berlimpahnya toponimi nama-nama tempat di sekitar Songgoriti yang bernuansa pengrajin logam. Misalnya Kemasan alias pengrajin emas, Pandesari alias tempat para pandai, dan lain sebagainya. Semuanya nyambung dengan isi prasasti Sangguran. Ini yang tidak dimiliki desa pendem. Si Asam, situs pendem mek sak kilo saka Punden Mojorejo, nggone asal prasasti Sangguran. Lah Candi Songgoriti 10 kilo teko Ngandat, Sam. Yakin prasasti Sangguran beneran dari Punden Mojorejo? Misteri asal-usul prasasti Sangguran. Banyak pihak meyakini prasasti Sangguran berasal dari Ngandat, tepatnya di Punden Mojorejo, sekitar 1 km dari situs pendem. Padahal aslinya nih, tidak seorang pun di zaman Raffles menyebut Ngandat sebagai tempat asal prasasti Sangguran. Raffles taunya ya saat sudah nangkring di Surabaya sebagai hadiah dari Mackenzie yang menyebutnya dari Malang. Baru 1 abad kemudian, sejarawan N.J. Krom mengusulkan Ngandat sebagai lokasi asal Poneglyph Jawa kuno ini. Dasarnya, dari catatan Kolonel Adams yang menyebut Mackenzie mendapatkan prasasti di area yang sama dengan sebuah candi di antara Malang dan Batu. Jika ini benar, berarti betul Mackenzie mendapatkan prasasti Sangguran di sekitar situs pendem. Hanya saja, Krom sendiri mengakui tidak ada bukti Mackenzie adalah tangan pertama yang mendapatkannya. Walah, tibake jarene. Apalagi setahun sebelum itu, Van Sevenhoven dari Belanda yang mengunjungi Candi Pendem nggak mencatat tuh ada
adanya prasasti berukuran besar di sekitar candi di pinggir berantas ini. Jadi, mungkin saja prasasti Sangguran didatangkan dari tempat lain. Bisa jadi dari Candi Songgoriti atau lainnya. Sementara, situs pendem hanyalah lokasi transaksi atau deal-dealan antara pemburu artefak dengan Mackenzie. Kalau Sobat Asisi cenderung yang mana? Situs pendem atau Candi Songgoriti sebagai candi dalam prasasti Sangguran? Atau yang lain? Share di komen ya, beserta alasannya. Coba lihat, di gambar Mackenzie, kuli-kulinya orang lokal semua. Jangan-jangan mereka jugalah yang menjara candi di situs pendem. Jarno ae Sam, ben dikutuk. Wong prasasti Sangguran iku poneglyph berisi kutukan. Ayo kita buktikan apa kutukan itu beneran ada. Sapata dan batu-batu penebar kutukan. Bersama terkuaknya jejak candi di situs pendem, media pun ramai mengangkat kisah tentang prasasti Sangguran. Highlightnya tentu kutukannya, sampai-sampai prasasti Sangguran digoreng media sebagai batu kutukan. Tokoh-tokoh yang terlibat pemindahan prasasti seperti Raffles dan Lord Minto pun diklaim bernasib tragis karena kutukan itu. Anehnya, perjalanan hidup dan karir orang-orang ini normal saja. Bahkan Raffles menjadi tokoh nasional Singapura. Padahal, ngeri banget loh kutukan yang ditimpakan prasasti Sangguran bagi mereka yang berani mencabut artefak ini dari tempatnya. Berikut di antaranya. Yo bener Sam, disebut batu kutukan. Wong ono kutukane ngono. Kutukan-kutukan itu sebenarnya adalah sapata, suatu elemen penting dalam struktur prasasti. Fungsinya adalah menghadirkan kekuatan magis pada batu prasasti agar masyarakat mematuhinya. Dalam sapata, dewa-dewi dipanggil bersama makhluk-makhluk adikodrati untuk menjadi saksi dan menghukum pelanggar isi prasasti. Menurut arkeolog Haryani Santiko, sapata pertama muncul dalam prasasti Tri Tebusan II yang mencatat berdirinya Candi Borobudur. Lalu dalam prasasti Kuak I dan prasasti Manggala II, misalnya, sapata muncul dalam bentuk ancaman singkat. Di Abah Litung, Maharaja Medang di abad 10 lah yang memulai tren kutuk-kutukan panjang, seperti yang kita jumpai dalam prasasti Kubu-Kubu. Alhasil, raja-raja sesudah Balitung membuat kutukan yang makin panjang, makin detail, dan makin serem. Hingga disepakatilah struktur sapata dalam prasasti. Bagian pertama dibuka pujian, lalu memanggil dewa-dewi dan makhluk adikodrati. Bagian 2 berisi larangan dan siapa saja yang dikenai larangan itu. Lalu bagian 3 memuat jenis-jenis hukuman yang akan diterima si pelanggar. Karena adanya struktur ini, kadang antar prasasti kutukannya sama, seperti pakai template. Misalnya, prasasti Sangguran dalam video ini dengan prasasti Lingga Suntan yang juga dikeluarkan Pusindo. Yalah, tiba copy paste wis ono ket biyen yo. Ya gak apa-apa. Toh prasasti itu semacam akta atau SK pemerintah yang membuat sebuah ketetapan menjadi resmi. Jadi, pakai template pun gak masalah, yang penting sah. Kini kita tahu, prasasti Sangguran bukan satu-satunya prasasti yang punya kutukan. Karena sapata adalah elemen wajib dalam struktur prasasti Jawa kuno, terutama dari masa klasik muda. Ah, kuciwa Sam, tak kira seru koyok poneglyph One Piece. Ya memang faktanya begitu. Prasasti Sangguran di Skotlandia dan prasasti Pucangan di India adalah penanda penting dalam kesejarahan kita. Prasasti Sangguran menjadi prasasti terakhir Kemaharajaan Medang periode Jawa Tengah sebelum ibu kotanya pindah ke Jawa Timur. Dari ialah kita tahu jabatan terakhir Mpu Sindok sebelum mendirikan Wangsa Isyana. Lalu, prasasti Pucangan adalah satu-satunya yang memuat silsilah Wangsa Isyana dan perjuangan Erlangga membangun Kemaharajaan di Jawa Timur. Layaknya sequel prasasti Sangguran, sehingga perca-perca sejarah itu terjahit dengan sempurna. Berbagai upaya repatriasi tengah dilakukan pemerintah, dan kita berharap prasasti-prasasti itu akan pulang ke tanah air. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana mereka dapat pulang ke hati masyarakat, tidak sekedar mengisi ruang-ruang kosong di museum kita. Situs pendem telah menunjukkan separah apa kerusakan yang terjadi saat masyarakat berhenti peduli pada peninggalan leluhur. Dan itu adalah kutukan yang jauh lebih berbahaya dari yang tertuang dalam prasasti Sangguran. Karena hanya bangsa yang mengingat jati dirinya dan mencintai sejarahnya yang akan mampu bertahan, menyongsong perubahan.